Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita aktif kembali ya setelah libur selama 2 minggu. Nova, kemarin liburan kemana aja? Di rumah aja, Bu. Oke, baik. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Nova, ada, Bu. Gempita, Izin. Gemilang. Sakit, Bu. Jadi yang tidak ada Gemilang sama Gempita ya. Iya, Bu. Semoga Gemilang cepat sembuh. Oke. Materi hari ini kita tentang teks prosedur. Sebelumnya Nova bisa bacakan pengertian dari teks prosedur itu apa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Teks prosedur adalah sebuah teks atau tulisan yang menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara tertentu untuk mengerjakan sebuah maupun membuat sesuatu secara terstruktur dan juga sistematis. Baik. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisikan cara atau langkah untuk melakukan atau maupun membuat sesuatu hal. Nah, teks prosedur, orang yang menulis teks prosedur atau melisankan teks prosedur bisa dengan tujuan beragam, baik untuk mengarsipkan, memberitahu, mengajarkan, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur memiliki tujuan untuk mengajarkan seseorang agar dapat melakukan suatu pekerjaan secara baik dan tepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan teks prosedur dari berbagai media. Contohnya melalui majalah, kemasan produk, ataupun melalui video YouTube. Nah, kalau majalah itu contohnya seperti majalah kuliner Indonesia ya, makanan daerah Indonesia. Nah, nanti di situ tertera fotonya, bahan-bahannya, cara pembuatannya seperti apa. Jadi seperti buku resep gitu ya. Oke, baik. Untuk di teks prosedur di kemasan produk kita bisa menemukan pada banyak ya, pada kemasan produk itu banyak, misalnya seperti kemasan mie instan, sabun pencuci muka, atau kemasan kopi, itu ada cara pembuatannya. Misalnya kalau untuk mie instan dan kopi itu cara pembuatannya, terus berapa mili air yang diperlukan untuk memasaknya, berapa derajat celcius kepanasan airnya gitu ya. Nah, itu nanti ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukannya dengan baik dan tepat. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur. Nah, untuk di YouTube mungkin adik-adik sering lihat misalnya cara membuat hiasan rumah dengan menggunakan bahan-bahannya seperti dari sedotan, cara membuat bunga dengan dari sedotan, bagaimana caranya, bahan apa saja yang diperlukan, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu bisa termasuk dalam teks prosedur, dalam medianya itu video gitu. Bisa dipahami apa? Bisa, Bu. Baik. Teks prosedur juga memiliki ciri yang paling menonjol, yaitu memiliki teks prosedur, ciri yang paling menonjol dari teks prosedur yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan dari sisi kebahasaan, secara umum teks prosedur pasti mengandung kalimat perintah, saran, dan larangan. Di dalam memiliki kalimat perintah, saran, dan larangan dalam langkah-langkahnya. Contohnya seperti kalimat seperti ini. Lakukan ini. Sebaiknya gunakan ini. Hindari melakukan itu, dan sebagainya. Nah, dan sebagainya selain itu. Nah, itu dan kata konjungsi yang dipakai di dalam teks prosedur tersusun secara runtun seperti pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, ataupun setelah melakukan ini. Nah, itu termasuk ke dalam kata konjungsi dalam teks prosedur. Bisa dipahami, Nova? Bisa, Bu. Oke, struktur
struktur teks prosedur terdapat 5 struktur ya. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan atau alat, yang keempat langkah, dan yang kelima penutup. Oke, judul adalah nama dari aktivitas yang akan dilakukan atau kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya seperti kita misalnya Nova nih mau buat teks prosedur tentang membuat masker, atau Nova pengen memberitahu kepada teman-teman Nova kalau membuat masker itu mudah, maka teks prosedur yang akan Nova buat tentang cara membuat masker. Nah, itu bisa dijadikan judulnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Untuk tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau yang dilakukan. Di dalam tujuan wajib menyebutkan apa yang hendak dibuat atau dilakukan. Nah, misalnya tujuan Nova itu untuk membuat masker. Nah, dalam tujuan nanti Nova itu tujuannya yaitu bagaimana cara membuat masker. Yang dilakukan untuk membuat masker itu apa saja. Mengerti? Nah, itu maksudnya dalam tujuan. Gunakan pilihan kata yang menarik, perhatikan serta menghindari ungkapan negatif. Nah, saat kita akan membuat teks prosedur, kita harus memilah kata yang baik, yang mudah dipahami orang lain, dan yang memberi kesan yang baik agar orang lain mau membaca teks prosedur yang kita buat. Yang ketiga yaitu bahan atau alat. Struktur teks prosedur ini adalah opsional, bisa ada ataupun tidak, tergantung dari konteks teks prosedur yang dibicarakan. Umumnya, bahan atau alat terdapat dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan sebuah hal. Nah, bahan atau alat ini tergantung teks prosedur yang kita buat. Misalnya teks prosedurnya tentang masak-masakan atau tentang resep-resep makanan, pasti membutuhkan bahan dan alat ya. Nah, itu berarti ada teks prosedur struktur teks prosedur yang bahan dan alat itu termasuk ke situ. Nah, untuk keempat yaitu langkah adalah hal yang paling utama di dalam sebuah teks prosedur. Bagian ini berisikan tahapan urutan kronologis maupun panduan yang disusun secara runtun, disajikan dalam bentuk uraian, paragraf, atau penomoran. Selain itu, langkah teks prosedur menggunakan kata penghubung waktu tujuan, urutan, dan juga kalimat perintah, saran, ataupun larangan. Nah, jadi dalam langkah-langkah itu harus tersusun. Langkah pertama yang harus dilakukan apa, yang kedua itu apa, ketiga, keempat, dan seterusnya itu apa. Jadi tersusun agar seseorang dengan membaca teks prosedur kita bisa melakukan suatu hal dengan baik dan tepat. Dan yang kelima yaitu bagian penutup, merujuk ke hal-hal pokok yang disebutkan di pendahuluan dan diulangi dengan bentuk sinonim. Isinya memotivasi orang untuk melakukan tujuan tersebut. Di bagian penutup bisa ditambahkan kata yang memotivasi. Contohnya seperti membuat contohnya itu dalam penutup itu kita menambahkan kata motivasi yang dimana kita bisa mengajak seseorang untuk membuat mengikuti dari teks prosedur kita nih. Misalnya Nova nih membuat teks prosedur tentang kue. Kata motivasi di penutupnya itu seperti ini. Kue yang kita buat bisa disajikan. Cara membuatnya mudah bukan? Nah, itu masuk ke dalam kata motivasi ya. Oke. Nanti Nova materi hari ini Nova rangkum ya, biar Nova bisa baca-baca kembali, biar bisa Nova pahami kembali. Ngerti? Oke. Nah, nanti di minggu depan catatan Nova akan Ibu periksa agar Nova ketahuan nih kalau Nova nyatat apa enggaknya, nanti ketahuan. Iya, Bu. Mengerti? Ngerti, Bu. Baik. Nah, nanti Nova tentukan dari sekarang. Sebelumnya sih Nova harus pahami dulu materinya agar Nova punya gambaran seperti apa sih teks prosedur itu. Agar nanti Nova saat akan membuat teks prosedur lebih mudah ya. Iya, Bu. Baca-baca lagi materinya. Jangan lupa catat kembali. Baik, Bu. Ya. Catat dan pahami. Karena kalau misalnya cuma baca sekilas, tapi kalau nggak paham bisa lupa. Tapi kalau paham mah pasti akan selalu ingat. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Semoga materinya dipahami kembali ya. Iya, Bu. Baik. Ibu tutup untuk kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Nova ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.